Oke, jadi pertama kelompok kita akan melakukan konfigurasi router OS dengan Winbox. Pastikan router OS, Linux, dan Windows sudah terinstall pada VirtualBox. Pada router OS, klik Setting, kemudian Network, pada adapter 1, pilih Bridge Adapter, kemudian Allow All. Pada adapter kedua, pilih Internal Network, kemudian beri nama interface-nya. Kami memberi nama jaringan internal client. Kemudian jangan lupa Allow All. Selanjutnya adapter 3, pilih Internal Network, kemudian beri nama jaringan ke server VM, kemudian jangan lupa Allow All. Pada Debian, masuk ke Setting, Network, pada adapter 1, pilih Internal Network, kemudian namanya pilih jaringan ke server VM. Jangan lupa Allow All. Begitu juga pada Windows, klik Setting, Network, pilih Internal Network, kemudian namanya jaringan internal client. Jangan lupa di Allow All. Kemudian jalankan router OS. Login dengan username admin dan password kosong. Kita akan melakukan pengelolaan router OS dengan Winbox. Untuk melakukan login ke Winbox, kita cek dulu IP router OS-nya dengan cara tulis IP address print. Kemudian kita lihat IP address-nya 192.168.1.14. Kemudian kita konekkan. Setelah itu, kita akan mengubah nama hostnya. Kita ubah dengan cara masuk ke sistem, kemudian identity. Tuliskan nama sesuai keinginan. Kita menggunakan nama kelompok 4. Kemudian atur password dengan cara masuk ke sistem, kemudian password. Tuliskan new password, ulangi sekali lagi, kemudian klik change. Selanjutnya kita masuk ke interface. Di sana ada 3 interface. Kita akan mengubahnya. Yang pertama, Ether 1 kita ubah ke gateway. Ether 2 kita ubah ke internal client. Ether 3 kita ubah ke internal server. Selanjutnya kita masuk ke IP address. Kita akan menambahkan IP address tiap-tiap interface. Yang pertama, IP address 10.10.10.1, subnetnya 24, kemudian interface-nya ke internal server. Apply, kemudian OK. Kemudian satu lagi 20.20.21, subnetnya 24, kemudian ke internal client. Apply, kemudian OK. Kemudian kita masuk ke firewall. Kita akan mengaktifkan NAT. Klik ikon plus, kemudian src NAT pada chain, kemudian out interface-nya ke gateway. Pada bagian action kita pilih masquerade
kemudian apply OK. Kemudian pada DNS kita allow remote request. Kemudian kita masuk ke DHCP server. Pada DHCP setup, kita hubungkan ke internal client, kemudian next, atur list time-nya, kemudian next, tambahkan satu lagi ke internal server, next. Oke, kemudian kita masuk ke DHCP client, kita cek, sudah ada ya. Terakhir, masuk ke terminal, kemudian login dengan username admin dan password kosong. Di sini kita akan melakukan uji koneksi internet pada router OS. Kita ping google.com. Dan alhamdulillah berhasil, router OS dapat terhubung ke internet.